Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2089. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Untuk yang berbeda-beda, beberapa nampak adalah burung hitam dan beberapa adalah binatang purba yang memancarkan aura zaman kuno. Benteng menakutkan lainnya yang berbentuk segitiga dan itu seperti piramida, nampak semuanya memancarkan aura teror. "Lepaskan Jenderal Montu secepatnya!" Sebuah teriakan marah terdengar dari benteng perang itu dengan aura kekuatan yang sangat besar. Gemuruh raungan marah bergema di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, 7 benteng perang mekanis turun ke dunia ini. Masing-masing benteng mekanis ini benar-benar hitam legam, tidak kalah dengan benteng mekanis sebelumnya yang dikendalikan oleh Jenderal Montu. Nampak benteng mekanis itu memancarkan kekuatan yang menakutkan dengan kuat mengunci Qingchen di kejauhan. 7 legium penjaga kota Nanyuan. Banyak legium penjaga yang menjaga kota Nanyuan dengan radius ratusan juta mil. Semuanya telah tiba di rumah tuan kota. Mereka bertekad untuk mengambil tindakan terhadap Qingchen. Orang-orang kuat lainnya di sekitarnya semuanya tersentak. Jantung mereka terkejut dan jantung mereka berdebar kencang. Saya belum pernah melihat pemandangan seperti itu selama bertahun-tahun. Pada saat ini, atmosfer yang menindas menyapu langit dan bumi membuat semua orang merasa seolah-olah bintang menekan mereka dan menjadi sulit untuk bernapas. Mata mereka nampak dingin, meskipun legium benteng mekanis ini kuat. Aura mereka hampir sama dengan dewa raksasa. Ada yang lebih kuat dari dewa raksasa, akan tetapi ada juga yang setingkat dengan dewa roh raksasa. Bisakah kamu bunuh diri hanya dengan mengandalkan kuantitas? Apa pendapat Anda tentang istana tuan kota sehingga kalian berdua menangkap mereka? Sekarang turunkan Jenderal Montu dan Presiden Zhuo, lalu ikat tanganmu dan serahkan ke rumah tuan kota. Sepasang mata dingin muncul di kepala benteng mekanis itu, menatap ke depan Qingchen, berkata, "Jenderal Montu adalah kaisar agung di bawah istana tuan kota kami. Bagaimana Anda bisa melakukannya secara sewenang-wenang? Dan Presiden Zhuo, dia juga berada di bawah yurisdiksi istana tuan kota kami di kota Nanyuan. Dia melanggar hukum dan harus diadili oleh istana tuan kota. Bagaimana Anda bisa melakukannya secara pribadi?" Sebuah benteng mekanis lainnya berteriak dengan dingin dan suara kemarahannya bergemuruh darinya. Sebagai jenderal yang mengendalikan benteng mekanis penjaga kota Nanyuan, mengontrol benteng mekanis ini mungkin tidak memiliki hubungan dekat dengan Jenderal Montu dan bahkan mungkin bersaing satu sama lain. Akan tetapi bagaimanapun juga keduanya berada di bawah kendali perintah penguasa kota. Ketika mereka melihat penampilan Jenderal Montu saat ini, mereka merasa sedih. Tamparan Qingchen di wajah Jenderal Montu setara dengan tamparan di wajah mereka semua. Di luar markas Asosiasi Tengkorak dan Tulang, banyak penonton yang menyaksikan dari kejauhan, tidak berani terlibat karena takut membuat marah ataupun diincar oleh istana tuan kota. Karena di kota Nanyuan ini rumah tuan kota adalah langit. "Beraninya kamu berbicara dengan tuan seperti ini? Apakah kalian semua ingin mati?" kata Saroye. Dia berteriak dengan marah. Dia sangat mendominasi, memegang kaisar puncak tingkat menengah di masing-masing tangannya dengan amarah yang hebat, sambil berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, akan tetapi dia dengan cepat datang ke belakang Qingchen. Dia tidak melakukannya. Qingchen begitu kuat sehingga dia telah dipandang oleh banyak benteng mekanik sebelumnya dan rambut di tubuhnya berdiri. Saat ini Qingchen juga melihat banyak benteng mekanik di atas kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ketika saya dibunuh sebelumnya, mengapa Anda tidak muncul? Sekarang saya datang untuk membalas dendam. Anda semua muncul satu persatu. Bagaimana bisa ada hal baik seperti itu yang terjadi?"
Salah satu benteng mekanik terkemuka berteriak dengan dingin. Apakah Presiden Zhuo membunuh Anda di kota Nanyuan kami? Kami belum mengetahuinya. Tapi itu sama sekali bukan alasan bagi Anda untuk menggunakan hukum pidana secara pribadi. Apakah dia melakukan kejahatan atau tidak? Itu terserah istana tuan kota saya, dan saya menyarankan Anda untuk menyerah sesegera mungkin. Jika tidak, nasib Anda akan lebih menyedihkan di bawah kemarahan tuan kota kami. Hahaha, hanya kamu. Qin Chen melirik ke banyak orang di samping Kaisar Agung dan Transenden di antara roh-roh raksasa yang mengangkat tangan kanannya. Qin Chen lalu mengangkat tangan kanannya dengan santai dan boom. Kaisar kuat yang telah jatuh dari Dewa Roh Raksasa bersembunyi di sudut dan diam-diam memperlihatkan. Apa yang terjadi di sini? Sekarang ketika mereka melihat tangan Qin Chen terangkat, mereka semua pun berubah warna karena ketakutan dan mundur seperti orang gila untuk menghindar berhamburan ke segala arah. Jadilah malu seperti yang Anda inginkan. Apakah ini kepercayaan diri dari rumah tuan kotamu? Kata Qin Chen. Dia mencibir. Tapi dia tidak benar-benar mengambil hati kaisar para kaisar agung itu. Dia bukanlah orang gila yang pemakan hati. Jadi tentu saja dia tidak akan mengambil hati semua orang. Sialan. Pemandangan seperti itu membuat para pengontrol benteng mekanik di Kehampan menjadi pucat dan jelek dan berteriak dengan marah. Jika kamu keras kepala, izinkan saya menunjukkan betapa yakinnya kami untuk melindungi kota Nanyuan. Formasi buka. Boom. Saat terowongan benteng mekanis ini jatuh, formasi cahaya yang menakutkan tiba-tiba muncul dari kehampaan. Dalam jarak miliaran mil, nampak ini adalah cahaya berwarna-warni dan langsung terhubung dengan 7 benteng perang mekanis yang berubah menjadi formasi warna-warni yang mengerikan, langsung menutupi kekosongan dalam jarak miliaran mil. Ledakan. Ketika formasi dibuka, sebuah pemaksaan yang mengerikan memenuhi udara yang mencekik semua orang. Banyak orang kuat di kota Nanyuan yang berada dalam kehampaan miliaran mil merasa ngeri saat mengetahui bahwa kekuatan di tubuh mereka ditekan tanpa batas. Untungnya bagi penguasa Papiliun Abadi, kaisar tingkat puncak jangka menengah lainnya seperti manajer Papiliun Abadi dan juga manajer Papiliun Tianwei ini hanya merasa sulit bernapas saja dan asal-usul di tubuhnya berada di bawah beban berat. Tekanan persepsi mereka tentang hukum Jalan Dao di Kehampan di sekitarnya berkurang tajam dan kekuatan mereka di bawah penindasan kekuatan ini, saya khawatir hanya puncaknya yang tersisa. Formasi besar sumber surga ini adalah formasi besar sumber surga yang Patriark Mo Yun, penguasa kota Nanyuan, menghabiskan banyak uang untuk mendirikannya. Ini cukup untuk menutup seorang kaisar yang kuat manapun. Formasi ini akan membentuk dunianya sendiri. Qin Chen ini terlalu sombong, bahkan jika dia adalah kaisar agung tahap akhir sejati, namun kekuatannya akan sangat berkurang di bawah blokade dari formasi sumber langit. Semua orang gemetar mengira Qin Chen sudah gila. Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap dunia. Pada saat formasi sumber surga dibuka, Qin Chen benar-benar merasakan kekuatan yang kuat bertahan di sekitarnya, menghalangi kekosongan tak berujung di sekitarnya. Kekuatan itu menyebar luas, menghalangi semua kekuatan hukum dunia dan memutus mobilisasi hukum alam semesta dan laut kosmik oleh banyak kaisar agung di lapangan. Tuan, kemampuan saya untuk memobilisasi hukum dunia di sekitar saya telah melemah, kata Saroye. Dia juga buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Chen, merasakan dampak formasi itu. Tidak masalah, kata Qin Chen. Namun mata Qin Chen acuh tak acuh tanpa fluktuasi apapun. Dari segi formasi, dia bukan lagi tipe orang kecil yang belum pernah melihat dunia formasi. Formasi Yuan Tian ini memang luar biasa, namun dibandingkan dengan formasi besar peninggalan Dewa Hades yang dilihat Qin Chen di Sungai Kematian di dunia bawah, tata letak susunan formasi Yuan Tian ini sama konyolnya dengan permainan anak-anak. Belum lagi dibandingkan dengan tata letak Dewa Hades di Sungai Kematian. Bahkan jika dibandingkan dengan formasi 9 langit terlarang di dunia bawah yang ditinggalkan oleh 4 kaisar agung di dunia bawah, ini jauh lebih lemah. Bunuh. Sementara Qin Chen berpikir, salah satu benteng mekanis tidak tahan lagi untuk bergerak.
Segera dengan keras aliran cahaya hitam lega menyerbu dengan sikap penghancur yang tak tertandingi. Seperti binatang buas, terkoyak selamanya, tiba-tiba muncul di depan Qin-Chen. Di cakar tajam benteng mekanis ini, cahaya dingin bersirkulasi yang cukup untuk menembus batu dan menembus emas itu menghancurkan bintang dan tiba-tiba meraih Qin-Chen. Qin-Chen pun menus dingin mengangkat tangan kanannya dan pada saat cakar benteng mekanik seperti binatang prasejarah hendak menangkap Qin-Chen, tangan kanannya pun tiba-tiba terulur dan boom. Telapak tangan besar itu seperti emas dan besi yang paling keras di dunia dan bertabrakan dengan cakar besar benteng mekanis. Di mata semua orang yang tidak dapat dipercaya, tangan besar Qin-Chen sekuat mematahkan bambu dan langsung menghancurkan benteng mekanis yang sangat besar itu. Setelah merobeknya, telapak tangan benteng mekanis itu menembus bagian dalam dari benteng mekanis itu. Apa? Di dalam benteng mekanis itu, seorang kaisar puncak jangka menengah yang mengendalikan benteng mekanis itu tampak ngeri. Sebelum dia sempat menyadari apa yang terjadi, matanya langsung menjadi kabur dan tubuhnya seperti terkena bintang, seolah-olah dia terkena pukulan keras. Seluruh orang langsung muncul di luar benteng mekanik dan ledakan. Benteng mekanis besar itu terkoyak oleh telapak tangan Qin-Chen dan meledak di tempat. Banyak kaisar agung dan puluhan ribu ahli transenden puncak jatuh dari sana dengan ngeri dan mundur dengan gila-gilaan. Dan pengontrol benteng mekanis telah jatuh ke tangan Qin-Chen seperti seorang biksu dan dipenjarakan dengan ketat, tidak dapat bergerak. Sampai dirinya tertangkap, ada ekspresi tidak percaya di wajahnya dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Mundur dengan cepat. Para kaisar yang tersisa seketika terangsang dan mereka pun mundur dengan ngeri, kemudian langsung bersembunyi di balik 6 benteng mekanis lainnya. Mereka nampak ketakutan. Pengendali dari 6 benteng mekanik yang tersisa juga nampak ngeri. Bagaimana mungkin? Mengapa formasi Yuan Tian tidak menekan kultivasi orang ini? Di bawah penindasan formasi Yuan Tian nampak dia telah merobek benteng mekanis dengan hanya satu telapak tangan dan langsung menangkap Jenderal Wan Pang. Orang ini kekuatan apa itu? Kekuatan macam apa dia? Pada saat ini semua orang menjadi terkejut. Tidak, semua orang di kota Nanyuan dapat menghancurkan benteng mekanis dengan satu telapak tangan. Siapapun yang merupakan raksasa tingkat Kaisar Agung Tapahir dengan pencapaian luar biasa dalam tubuh fisik dapat melakukannya. Akan tetapi bisa menjadi begitu kuat di bawah penindasan formasi Yuan Tian ini sungguhlah luar biasa. Untuk sesaat nasib Jenderal Wan Pang mengejutkan semua orang. Qin-Chen lalu mengangkat kepalanya dan melihat dengan dingin ke banyak benteng mekanis di atas kepalanya. Dia memegang 2 anak kecil yaitu Jenderal Montu dan juga Jenderal Wan Pang dengan kedua tangannya. Mendengar bahwa kota Nanyuan adalah laut alam semesta selatan, kota yang netral itu adalah yang paling adil. Akan tetapi hanya beberapa hari setelah tiba di kota Nanyuan, saya ingin dibunuh oleh satu, yaitu Presiden Zhuo di istana Tuan Kota. Akan tetapi istana Tuan Kota bukannya menegakkan keadilan untukku dan menyelesaikan masalah. Akan tetapi perilaku mereka sangat malah menutup-nutupi, membuat saya bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang mencurigakan tentang apa yang disebut kota netral kota Nanyuan. Itu sama seperti yang ditemukan oleh Jenderal Montu setelah menangkap Asosiasi Tengkorak dan Tulang. Alasan mengapa Presiden Zhuo berani bertindak begitu sombong di kota Nanyuan bukan hanya karena dia bertindak kejam, akan tetapi juga karena Jenderal Montu ada di belakang Presiden Zhuo untuk mendukungnya dan menyelesaikan masalah di masa depan. Kota Nanyuan yang bermartabat salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan sebenarnya itu adalah seorang jenderal di bawah komando penguasa kota. Presiden Zhuo melakukan kejahatan dan Komandan Jenderal Montu sering membersihkan jejaknya dan berkolusi dengannya. Mendengar itu orang-orang kuat lain di sekitar terkejut ketika mereka mendengar ini. Banyak orang juga gempar. Apa di belakang panggung Presiden Zhuo ternyata sebenarnya adalah Jenderal Montu. Untuk sesaat banyak orang yang tidak percaya dan terlihat kaget.